Kita sekarang masuk kepada materi kita yang nampaknya belum tuntas-tuntas ini ya, yaitu babul mudud ya. Bab tentang mad ya. Mad far'i. Kita sekarang sudah masuk mad far'i. Mad itu ada dua macamnya, mad asli dan mad far'i. Silakan dibuka sampai di mad apa? Mad far'inya sampai di mana? Ya, mad asli itu adalah mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i itu mad asli. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Jadi mad tabi'i yang menjadi mad asli itu adalah mad yang tidak memiliki sebab. Ya, tidak ada sebab yang menjadikan ya mad tersebut ada. Ya, ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Ya, artinya mad tabi'i itu adalah yang menjadi huruf mad ya Pak. Nilai dari huruf tersebut itu ada. Ya. Karena tanpanya maka hilanglah ya nilai daripada huruf tersebut. Sehingga untuk mad tabi'i ini kalau dihilangkan itu dapat merubah makna. Ya, contohnya lam yang dibaca dengan panjang la yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik sesuai dengan kehendakannya bagi siapa yang dikehendakinya. La yaghfiru itu artinya tidak mengampuni. Ada huruf madnya la, ada alif ya. Setelah lam la. Ini kalau lamnya dipanjangkan menjadi lamun nafi, lam nafiyah yang artinya tidak. Namun kalau dihilangkan alifnya, huruf madnya kalau dihilangkan, yang itu menjadi asal madnya. Ya, menjadi asal hurufnya. La. Ya. Kalau dihilangkan maknanya berbanding terbalik menjadi lam taukid. Lamnya berubah menjadi lam taukid ya, huruf penyengat itu jadinya. Menjadi huruf apa? Penyengat atau maknanya menjadi penekanan. Lamnya yang awalnya artinya tidak menjadi sungguh, benar-benar atau sungguh ya. Sungguh atau apa? Benar-benar. Jadi ini kalau huruf madnya dihilangkan maka berubah maknanya. Ya. La innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa syirik. Ya. Terutama di bulan haram seperti kita saat ini sedang di bulan haram jemaah. Banyak yang tidak menyadari seakan-akan bulan haram itu hanya bulan Muharram itu, padahal ada 4 bulan haram. Mulai dari Dzulqa'dah. Sekarang kita bulan Dzulqa'dah bukan jemaah? Ya, 3 bulan berurutan. Berturut-turut. Ya. Berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, dan 1 bulan lagi bulan Rajab. Ya. Ya, jadi kita sekarang sudah memasuki bulan haram. Ya, yang amal soleh, amal kebajikan di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa yang dilakukan di dalamnya itu besar pula. Ya, dosanya besar juga. Ya, dan dosa yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai bentuk kezaliman yang Allah larang di dalam ayat yang Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan itu dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. 12 syahra fi kitabillah, dalam kitab Allah, dalam agama Allah. Fi kitabillah yauma khalaqas, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi.
Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini bulan istimewa. Bulan yang Allah agungkan, Allah muliakan. Ya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, 4 bulan itu tadi apa? 3 bulan berurutan, berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan lagi apa? Rajab. Ya. Nah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi pesannya di situ, pada 4 bulan haram ini janganlah kalian melakukan kezaliman. Jangan menganiaya, menzalimi diri sendiri, diri kalian sendiri. Ya, dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ya. Maka kita patut berhati-hati. Ya, di bulan haram semacam ini, sebagaimana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya, maka kezaliman, ya, entah itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maupun kepada sesama, ya, menzalimi atau menzalimi saudara, keluarga, teman, hati-hati, ya, di bulan haram ini. Di bulan yang Allah istimewakan, Allah agungkan, maka sudah semestinya bulan haram yang orang Arab jahiliyah saja mengagungkannya, ya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih patut untuk mengagungkannya. Ya, ya mungkin karena bulan Dzulqa'dah ini bukan di awal tahun, ya, atau di pas akhir tahun. Nah, tetapi ya sekali lagi perlu kita sadari, sekarang kita berada di bulan haram yang kita patut mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Ini bulan juga yang patut untuk kita banyak bertaubat, jemaah. Ya, hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain banyak beramal saleh, memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kekurangan dan kesalahan kita di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati berbuat syirik, ya, terutama di bulan haram ini. Dan syirik terbesar adalah menyekutukan Allah, hati-hati berbuat zalim di bulan haram ini. Dan kezaliman yang paling besar sebagaimana kata Luqman al-Hakim kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, baik. Kembali ke tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka. Kalau lamnya dibaca pendek, berubah maknanya, berbanding terbalik. Ya, sebagaimana innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kaum kafir. Kalau lamnya dibaca pendek, sungguh gitu ya, maknanya tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Maka matabi'i ini, jadi kalau matabi'i ini istilahnya dasar, ya, artinya ya panjang pendek. Ini penguasaan yang penting di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi bacaan Al-Quran selain makharijul huruf dan sifatul huruf, ya, penguasaan yang harus dimiliki oleh seorang pembaca Al-Quran adalah menguasai panjang pendek. Ya, terutama yang mad tabi'i ini jangan sampai dirubah, ya. Ya. Adapun mad far'i yang kedua, macam yang kedua mad far'i itu adalah mad yang panjangnya lebih dari yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat, dan mad far'i itu memiliki sebab. Ya. Ya. Kalau mad far'i itu adalah mad yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat dan dia memiliki sebab. Apa sebab mad far'i, jemaah? Ada 2. Yang pertama hamzah, yang kedua sukun. Nah, kita sudah membahas mad far'i yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Sudah sampai sukun, ya. Sudah sampai pada mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Kalau mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan, ada mad muttasil atau mad wajib muttasil. Al-maddul wajibul muttasil. Dan mad jaiz
munfasil. Ini dua mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, di mana pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya untuk mad muttasil, mad wajib muttasil itu di dalam satu kata, muttasil bersambung. Sedangkan munfasil pertemuan antara huruf mad dan hamzahnya terpisah, ya munfasil. Jadi huruf madnya ada di akhiran kata pertama, hamzahnya ada di awalan kata berikutnya. Itulah mad munfasil yang hukumnya jaiz. Mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil seperti jaa, ada alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kata jaa, maka ini mad wajib muttasil. Mad muttasil. Baik, adapun ya mad yang dihukumi sama dengan mad jaiz munfasil, ya ada madus silah kubra, ada juga mad arid lis sukun, itu juga mad yang dihukumi sama dengan mad jaiz munfasil. Ya, madus silah ada dua. Mad silah itu ada dua, silah sughra dan silah kubra. Ya, silakan dibuka di situ madus silah. Silakan diikuti, ada dua, nggih. Madus silah itu apa? Apa itu madus silah? Silatu ha'id dhamir. Jadi ha' dhamir, dhamir itu apa? Kata ganti. Ya, ha yang menjadi kata ganti untuk mufrad ghaib mudzakkar, kata tunggal orang ketiga laki-laki. Baik itu di silah dibaca haknya panjang dengan waw biwawin, ya, jika hak tersebut berharakat dhammah, hu lahu ma fis samawat, lahu ma, hu panjang, nggih, ya, ataupun dengan ya, ya, bisa juga dengan apa, ya, jika haknya hak dhamir tersebut berharakat kasrah, ya, bihi, apa namanya? Di sini ada contohnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Di situ ada hu, innahu. Di situ ada hi, raj'ihi. Dua-duanya dibaca dengan apa? Panjang. Jadi kalau memanjangkan hak dhamir ini disebut dengan apa? Silah. Silah itu artinya sebenarnya menyambung. Makanya silaturrahim, menyambung tali hubungan apa? Rahim, kerabat, ya, hubungan apa? Silaturrahim apa? Hubungan keluarga, betul ya? Yang ada hubungan rahim, ya, silaturrahim. Ya. Nah, silah ini juga secara kata silah itu sama, ya, secara bahasa silah itu artinya menyambung. Jadi haknya disambung. Jadi kalau umpamanya hak dhamma disambung dengan waw, makanya ada tanda waw kecil kalau dalam dhabtul mushaf, ya, di dalam mushaf Madinah ada waw kecil setelahnya. Kalau umpamanya haknya kasrah disambung dengan apa? Ya kecil, gitu ya. Itu tanda baca saja, ya. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir. Hu dan hi-nya yang ini merupakan hak dhamir, hak yang menjadi kata ganti untuk mufrad ghaib mudzakkar, kata ganti tunggal, ya, kata tunggal orang ketiga laki-laki, ya, itu dibaca panjang seukuran 2 harakat. Di sini dipanjangkannya seukuran 2 harakat karena tidak ada hamzah setelahnya, ya, karena tidak ada hamzah setelahnya. Setelah ha ini bukan hamzah. Baik, sebenarnya ada enggak hak dhamir yang dibaca pendek?
Ada tidak? Ada nggak jamaah? Hak dhamir yang dibaca pendek ada. Ada. Namun itu tidak masuk dalam kita. Karena di sini syaratnya apa? Bi syarti an taqa'a baina mutaharrikain. Dengan syarat hak dhamir ini berada di antara dua huruf yang berharakat. Jadi hak dhamir yang kita maksud di sini yang ada mad silahnya itu apabila berada atau jika berada di antara huruf yang berharakat. Jadi hak dhamir ini dibaca panjang atau dibaca dengan silah. Dibaca panjang atau dibaca dengan apa? Silah. Ya. Itu kalau hak dhamir itu berada di antara dua huruf yang berharakat. Ini patut dicermati. Jadi hak tersebut dibaca panjang, kenapa? Karena dia berada di antara dua huruf yang berharakat. Innahu ala. Hu berada di antara na dan a. Ya, bisa diperhatikan? Ya, kalau di slide ini berwarna ya. Kalau di kitab hitam putih, hitam saja ya. Tidak ada warnanya. Di sini ada warnanya. Ya. Jadi na dan a itu sama-sama berharakat. Jadi hu-nya berada di antara na dan a. Ya, dua huruf yang sama-sama berharakat sehingga hu-nya dibaca pendek. Ya. Ini kaidah. Ini sekali lagi ini menjadi syarat yang berlaku di dalam ha'us silah atau hak dhamir ini. Jadi kalau dia berada di antara dua huruf yang berharakat, maka kaidahnya apa? Hak tersebut dipanjangkan. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Raj'ihi laqadir. Hinya berada di antara i dan la. Raj'ihi laqadir. Jadi bukan innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Gitu ya. Ini kaidahnya untuk hak silah. Hak yang dibaca panjang atau dibaca dengan silah. Makanya dikenal pula dengan ha'us silah. Oke. Baik. Adapun hak yang sebelumnya sukun atau setelahnya sukun, maka tidak dibaca dengan silah. Ini juga kaidah. Jadi hak silah atau ada yang menyebutnya juga dengan hak kinayah. Ya. Dalam pembahasan ilmu qiraat disebut pula dengan haul kinayah. Ya. Silakan dicatat saja nanti pada saatnya sampai di situ nanti ada pembahasan hak kinayah. Ya. Sama sebenarnya. Ya, maksudnya adalah sama hak dhamir juga. Ya. Nah, jadi dia dibaca panjang apabila berada di antara dua huruf yang berharakat. Dibaca pendek kalau sebelumnya sukun atau setelahnya sukun. Ya. Baik, ini kaidah. Kemudian ada pengecualiannya. Jadi nanti yang perlu kita pelajari di dalam hak kinayah atau hak silah ini ternyata ada pengecualiannya. Ya. Jadi ini sesuai dengan riwayat sekali. Nanti ini disesuaikan dengan riwayatnya. Cuma dalam riwayat Hafiz ada kata yardahu lakum. Yardahu lakum. Apa? In tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum, kata yardahu lakum di surat apa? Surat apa? Coba buka di Al-Qur'an. Ya. Kata yardahu lakum. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Coba kalau diperhatikan, yardahu lakum. Hu-nya berada di antara dua huruf yang berharakat. Tetapi menurut riwayatnya ini menyelisih kaidahnya. Kan kaidahnya tadi apa? Kalau ini berada di antara dua huruf yang berharakat maka dibaca dengan silah panjang. Tapi khusus ini pengecualian. Ini diriwayatkan dengan memendekkan haknya.
artinya menyelisih kaidahnya. Dalam hal ini kita membaca yardahu lakum tidak sesuai dengan kaidahnya, tapi menyesuaikan dengan riwayatnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari Imam Asim ya dengan memendekkan haknya atau tarkus silah ya dengan meninggalkan silah. Yardahu lakum bukan yardahu lakum, bukan, tetapi dengan memendekkan hunya yardahu lakum. Coba baca wa in tashkuru yardahu lakum. Baik, itu dibaca pendek. Adapun yang lainnya sesuai dengan kaidah ini, ya, innahu ala, maka semua hak dhamirnya dibaca dengan silah panjang. Ini pengecualian. Ini apa? Pengecualian. Ada juga yang dibaca dengan sukun. Arjih wa akhahu. Arjih wa akhahu. Baik, itu nanti butuh pembahasan tersendiri. Demikian juga ada pengecualian lainnya yang tadi kaidahnya kalau didahului oleh sukun, ya, maka hinya atau hak dhamirnya dibaca dengan pendek. Contohnya kata fihi. Di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman dzalikal kitabu la raib fihi hudan. Fihi hudan lil muttaqin. Nah, demikian kan kita dapat membaca dengan apa? Waqaf ta'annuq atau mu'anaqah. Ya, di situ kita dapat berhenti di salah satu tanda tersebut. Kalau kita baca dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Kenapa hinya dibaca pendek? Karena sebelumnya ada ya sukun. Ya, fihi hudan lil muttaqin. Ini sesuai dengan kaidahnya. Semua kata fihi di dalam Al-Quran hinya dibaca pendek kecuali, ya, di sini ada pengecualian satu kata fihi di dalam surat Al-Furqan, ya, fihi muhana surat Al-Furqan ayat 69. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ini hinya dibaca dengan panjang atau silah. Menyelisih kaidahnya kan? Menyelisih apa? Kaidahnya. Di sini kenapa kita baca panjang? Menyesuaikan dengan riwayatnya. Jadi riwayatnya menyelisih kaidahnya. Semua kata fihi di dalam Al-Quran menurut Ibnu Hafiz dibaca dengan pendek hinya. Kecuali ini ayat 69 dari surat Al-Furqan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Coba baca yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Lud fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Barakallah. Baik, dengan telah mengambil bacaan atau riwayat bacaan ini, ya, silahkan diamalkan, ya, sesuai dengan yang kita terima dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan diamalkan. Iqra'u kama ulimtum, ya, kama alimtum. Ya. Demikian. Kita lanjutkan sedikit lagi. Aqsamu maddus shilah. Pembagian maddus shilah. Maddus shilah itu terbagi menjadi dua, maddus shilah sughra dan maddus shilah kubra. Ya. Maddus shilah sughra itu adalah maddus shilah yang tidak ada hamzah qata' setelah haknya. Jadi dihukumi shilah sughra karena tidak ada hamzah setelahnya. Ya, dihukumi shilah sughra. Kalau madu shilah sughra maka hukumnya sama dengan madu tabi'i.
Yang perlu dicatat, madus silah sughra itu dihukumi sama dengan madut tabi'i. Silakan dicatat. Ya, jadi untuk hukum mad silah sughra itu sama dengan madut tabi'i. Adapun mad silah kubra di mana setelah ha itu ada hamzah qata'nya. Ada hamzatu qata'in. Ya. Jadi kalau setelah hamzah silah ini ada hamzah qata', setelah ha silah ini ada hamzah qata', maka hukumnya silah kubra. Dan mad silah kubra dihukumi sama dengan mad jaiz. Ya. Dihukumi sama dengan mad jaiz munfasil. Silakan bisa dilihat contohnya. Ma lahu wa ma kasab. Ini contoh untuk mad silah sughra. Wa ummihi wa abih. Atau tadi contoh yang pertama, innahu ala raj'ihi laqadir. Itu mad silahnya silah sughra. Betul ya. Baik. Kalau ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Ya. Ini mad silahnya sughra atau kubra? Kubra. Baik, sekali lagi ini sebenarnya mudah untuk dibedakan antara keduanya. Tinggal tadi yang penting untuk dicatat bahwa madus silah sughra itu dihukumi sama dengan mad apa? Tabi'i. Karena dia termasuk mulhaq bil mad tabi'i. Adapun madus silah kubra dihukumi sama dengan mad munfasil, ya, mad munfasil, jaiz, jaiz. Baik. Tadi berapa ukuran atau berapa panjangnya mad silah sughra? Seukuran 2 harakat dan tulhaqu bil mad tabi'i. Dihukumi sama dengan mad tabi'i. Baik. Sedangkan mad silah kubra dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya, dihukumi sama dengan mad munfasil. Ya, mad munfasil. Maksudnya bagaimana? Di sini ada peringatannya. Yakunu maddu silah fil wasli la ghair. Pertama, yang perlu diperingatkan di sini bahwa maddu silah ini terjadi dalam keadaan wasal saja. Ya. Jadi kalau namanya berhenti pada hak silah ini, maka berhentinya bukan dengan panjang. Bukan dengan silah. Tapi dengan apa? Hak sukun pula. Disukunkan. Jadi dengan tarkus silah, bukan dengan silah. Ya. Dibaca dengan apa? Pendek. Bukan dengan panjang. Sebagaimana yang sebagian yang belum mempelajari ini dibacanya panjang. Ya. Makanya contohnya apa ya? Ada yang bisa mencontohkan? Yahsabu annama kalau maluhu wa makasab, ini surat apa tadi? Al-Masad ya? Ya. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu maluhu. Kalau berhenti di situ, maluh bukan maluhu. Ma aghna anhu maluh. Ya, tidak berguna hartanya. Ya. Dalam keadaan waqaf maka tidak ada silah. Tetapi yang ada apa? Sukun, disukunkan sebagaimana halnya waqaf, cara waqaf yang lainnya dengan mensukunkan huruf terakhirnya. Ya, ini hukum asal waqaf ya. Sebagaimana hukum asal waqaf, maka disukunkan huruf terakhirnya. Maluh. Bukan ma aghna anhu maluhu. Kalau berhenti bukan maluhu tapi apa? Maluhu.
Maluhu dipanjangkan hunya apabila diwasalkan. Ya, dengan kalimat setelahnya atau kata setelahnya. Wa ma kasab maluhu wa ma kasab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu ya. Jadi kalau diwaqafkan maluh. Baik. Kemudian juga ila ta'amihi. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ta'amih, sukunkan haknya. Dia dibaca dengan panjang dalam keadaan wasal. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. Ya, demikian. Ada efeknya. Peringatan yang kedua, laisa fil amthilati taliyah wala fima yumathiluha maddus silah. Tidak ada mad silah di dalam contoh-contoh berikut ini dan yang semisal dengannya. Kenapa? Lin'idami syart. Karena ketiadaan syaratnya. Tidak ada syarat yang terpenuhi di dalamnya. Contohnya fihi hudan. Ya, karena sebelum hak silah ini, sebelum hak ini sebelum hak dhamir ini ya sukun. Huruf sukun, maka dibaca pendek. Ya, tidak. Jadi syaratnya an yakuna bainal mutaharrikatin. Ya. Demikian juga ya'lamhullah. Ini juga sama, sebelumnya sukun dan setelahnya sukun. Jadi di antara dua huruf sukun. Ismuhul masihu. Ya, ini sebelumnya sebelumnya berharakat, setelahnya sukun. Jadi kalau sebelum dan sesudah hak dhamir ini sukun, maka tidak terpenuhi syaratnya. Jadi dibaca pendek. Atau sebelumnya sukun, setelahnya berharakat. Atau sebaliknya, sebelumnya berharakat, setelahnya sukun. Ini juga sama. Ya, tidak dibaca dengan silah. Ya. Nah, namun di sana ada pengecualian, ya. Pada kata arjih wa akhahu fa'alqih ilaihim. Ya, untuk dua kata ini walaupun hak dhamirnya berada di antara dua huruf yang berharakat, namun di sini riwayatnya dengan sukun. Ya, ini juga perlu menjadi catatan, ya, perhatian kita, ya, dari peringatan ini. Untuk kata arjih wa akhahu, ya, kalau mau ditandai di mushaf itu surat apa itu? Arjih wa akhahu, surat Al-A'raf dan surat Asy-Syu'ara. Jadi kata arjih wa akhahu ada di dua surat, Al-A'raf ayat 111 dan Asy-Syu'ara ayat 36. Qalu arjih wa akhahu. Dan ini termasuk dua ayat yang mirip, ya, mutasyabihatul alfaz. Di antara ayat yang mutasyabihatul alfaz, lafadznya mirip, ya. Yang di surat Al-A'raf, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Kalau di surat Asy-Syu'ara, qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hasyirin. Ya, beda di wa arsil dan wab'ath saja. Namun di arjih wa akhah, ya, ini kata arjih wa akhahu, ya, ada hak dhamir di situ yang berada di antara dua huruf yang berharakat, dibaca dengan tanpa silah. Dibaca artinya dibaca dengan pendek. Bukan hanya sekadar pendek, tapi disukunkan. Bukan arjihi wa akhah, enggak, tapi arjih, sukunkan haknya. Demikian pula pada kata fa'alqih ilaihim. Ya, tadi untuk fa'arjih sudah, sekarang fa'alqih. Surat apa itu? An-Naml ayat 28. Idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim
fa'alqih ilaihim. Ini juga ada hak dhamir yang berada di antara dua huruf yang berharakat. Namun di sini ya, perlu diperingatkan jangan dibaca dengan silah. Ya, walaupun dia berada di antara dua huruf yang berharakat, namun tidak dibaca dengan silah, dibaca dengan sukun. Ya, dibaca dengan sukun. Ini peringatan yang kedua. Yang ketiga, yustathna min qa'idati maddus silah. Ya, di dalam kaidah maddus silah ini dikecualikan. Ada pengecualian. Menurut riwayat Hafiz, ada dua kata yang ada pengecualian tadi ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Tidak dapat diterapkan kaidah hak silah ini pada kata wa yakhludu fihi muhana, surat Al-Furqan ayat 69, dan yang kedua surat Az-Zumar ayat 7 pada kata yardahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Silakan ini diberikan catatan tersendiri ya. Khususnya bagi kita yang membaca Al-Qur'an dengan riwayat Hafiz. Peringatan yang keempat, tu'amilul arabu ha'a. Jadi hadhihi. Ini isim isyarah ya. Hadhihi. Itu juga ada apa? Haknya. Ya, ini syibhud dhamir ya, atau haknya diperlakukan ya, sebagaimana orang-orang memperlakukan hak ini seperti hak dhamir ya, dari segi silah dan tidaknya ya. Hadhihi bida'atuna dibaca dalam keadaan wasal dengan silah sughra, dengan silah sughra. Hadhihi ummatukum, ini juga dalam keadaan wasal dibaca dengan silah kubra. Hadhihi syajarah, dalam keadaan wasal tidak ada silahnya. Hadhihi syajarah. Nah. Yang kelima, al-ha'u fil kalimati taliyah wa ma mathalaha laysat min ha'i dhamir. Ha berikut ini yang ada pada kata-kata berikut ini dan yang semisalnya bukanlah hak dhamir. Ya, juga perlu diperhatikan ada yang namanya ha'us sakt. Ha sakt. Ha'u saktin. Ya, itu adalah hak sakt. Yang biasanya orang Arab menjadikannya itu di sebagian kata untuk menunjukkan harakat huruf akhirnya dari kata tersebut. Di dalam riwayat Hafiz itu dibaca dalam keadaan sukun. Dibaca dalam keadaan sukun, baik itu dalam keadaan wasal maupun waqaf. Yatasannah. Ya, iqtadih, kitabiyah, hisabiyah, maliyah, sultaniyah, mahiyah. Ya. Yang keenam, al-ha'u fil kalimati taliyah wa ma mathalaha hiya min asl kalimah. Juga yang patut untuk diketahui ya, ada hak yang menjadi asal kata. Jadi itu bukan hak dhamir. Ya, itu bukan hak dhamir. Contohnya seperti wajhi. Hi di sini bukan hak dhamir ya. Wajhi abi. Fawakihu. Hu-nya bukan hak dhamir ya. Itu hak asl, hak asl kalimah. Hakul kalimah. Fawakihu katsira. Lam yantahi. Ya, hak fi'il ya. Yantahi. Adapun tandanya untuk maddus silah sughra di dalam tanda baca mushaf, tanda baca Al-Quran, itu ada wawu kecil setelah haknya. Ya, setelah haknya, hak yang berharakat dhammah diletakkan wawu kecil. Dan untuk hak yang berharakat kasrah diletakkan ya kecil ya, yang terbalik ya, kecil terbalik. Ya. Mardudah ilal khalf. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat tadi, innahu ala raj'ihi laqadir. Untuk maddus silah kubra, apa tanda bacanya? Ya, tadi di atas wawu kecilnya dan ya kecilnya ada tanda madnya seperti alis terbalik. Ya, bisa dilihat ya. Demikian ya pembahasan tentang maddus silah. Ini sekedar murajaah saja, mudah-mudahan bermanfaat.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.